Mas Azmi, panggilku dengan suara selembut mungkin. Seraya mengusap bahu suamiku yang sedang terlelap. Lelaki berparas tampan dengan mata teduh serta aura surga tersebut menggeliat. Membuka mata perlahan kemudian melengkungkan bibirnya menatapku. "Kenapa sayang?" tanya Gus Azmi dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. "Adek lapar mas, pengen maem mie rebus, tapi buatan jenengan," ungkapku ragu. Sebab jarum pendek jam sudah menunjuk ke angka 12 malam. "Ya sudah, mas masakin sekarang ya." Dia kembali mengangkat kedua ujung bibir sambil mengusap lembut pipiku. Gus Azmi mengambil kaos lengan pendek dari dalam lemari, kemudian mengenakannya, berjalan menuju dapur sambil sesekali terlihat menguap. Sebenarnya aku tidak tega mengganggu istirahat suami, tapi entah mengapa si Jabang bayi tiba-tiba kepingin masakan sang abi, dan sepertinya tidak bisa dinegosiasi. "Kamu duduk manis dulu di meja makan. Nanti kalau sudah matang mas bawa ke situ," perintahnya seraya membuka lemari es, mengeluarkan 2 bungkus mie instan rasa ayam bawang kesukaanku, serta 2 butir telur. "Pakai sawi yang banyak ya mas, dedek maunya pakai sawi," mengelus perut yang mulai terlihat membukit. "Walaupun kehamilanku baru memasuki bulan keempat. Kata dokter Firly, wanita yang hamil kembar akan memiliki tinggi fundus lebih besar dibandingkan kehamilan tunggal. Maka dari itu, perutku sudah terlihat membukit seperti orang sedang hamil usia 6 bulan. "Sayang, sawi ijonya ndak ada di lemari es. Ndak usah pakai sawi ya." Gus Azmi mendekat, duduk di kursi sebelahku sambil menuangkan bumbu mie instan ke dalam mangkuk. "Ya mas, gak enak dong," sahutku kecewa. Pria berwajah menawan itu terlihat membuang napas kasar. Dia kemudian mematikan kompor, berjalan masuk ke dalam kamar, lalu kembali keluar mengenakan jaket. "Mas mau kemana? Mas marah sama adik?" Berjalan setengah berlari menghampiri suami yang terlihat sudah rapi. Ada rasa khawatir dia pergi, karena sudah tidak sabar menghadapi sikap manjaku. "Aku minta maaf, jangan pergi mas. Aku sedang mengandung anak jenengan. Tolong jangan tinggalkan aku." Memegangi lengan Gus Azmi sambil menundukkan wajah. Tanpa dikomando, air mata tiba-tiba mengeluar di wajah membuat jejak lurus di pipi. Aku begitu takut kembali dikecewakan serta dicampakkan, karena dulu pernah jatuh juga, dibuang oleh orang yang sangat aku cintai, dan sekarang aku tidak mau hal itu kembali terulang. "Masya Allah, Habibi Kolbi, kenapa malah menangis? Apa mas menyakiti perasaan kamu? Dan untuk apa kamu minta maaf?" Dia mengangkat daguku, mengusap air mata yang terus saja berlomba-lomba meluncur dari kedua sudut netra dengan ujung-ujung jarinya. Aku menghambur ke dalam pelukannya, merengkuh tubuhnya yang terasa lebih berisi dengan erat, menumpahkan kembali air mata yang tidak juga bisa aku bendung. "Jangan tinggalkan aku ya mas," ucapku lagi. Gus Azmi mengangkat wajahku yang kubenamkan di dada bidangnya. Entah mengapa perasaanku semakin kesini semakin sensitif. Mudah sekali terbawa perasaan, merasa takut kembali ditinggalkan oleh orang yang aku cintai. Sebab selama 6 bulan menikah dengan guru ngaji putraku, perlahan tetapi pasti cinta itu menelusup ke dalam hati, terpatri erat dalam sanubari. Bagiku tidak begitu sulit untuk mencintai seorang Gus Azmi, lelaki penuh dengan kelembutan, kasih sayang serta kesabaran yang tiada habis-habisnya. Dia tidak pernah berkata kasar ataupun meninggikan nada bicara di depanku. Ia selalu santun dalam bertutur kata, serta menjaga perasaan pasangannya. Tidak menyesal karena Allah telah memberiku jodoh seorang Gus Azmi. "Sayang, coba tatap mata masmu. Apa ada keniatan di hati masmu untuk meninggalkan kamu?" "Tidak sayang, kita akan selalu bersama sampai menua, bahkan hingga ke surga nanti. Kamu itu cinta ketiganya mas sayang." Dengan lembut Gus Azmi membelai rambutku yang tergerai sambil memindai dengan penuh cinta. Aku beringsut mundur, menjauh beberapa sentimeter mendengar dia menyebutkan,
Kalau aku cinta ketiganya, berarti Mas masih mencintai mantan kekasih Mas dong. Memonyongkan bibir manja, dahi Gus Azmi berkerut-kerut sambil menatapku dengan mimik terheran-heran. Masa aku cinta ketiganya jenengan? Gak romantis ih. Kamu tahu, mencubit hidungku. Cinta pertama Mas kepada Allah, Tuhan semesta alam. Cinta kedua Mas kepada orang tua Mas. Dan cinta ketiga Mas buat Dek Maila Yasni, mamanya Mas Raihan dan dedek kembar di perut. Dengan gemas dia mengusap perutku dan menciumnya. Aku mengulum senyum sambil menatap wajah teduh pria tersebut. Sudah, jangan dilihatin terus Masnya. Katanya mau Mas bikinin mie instan pakai sawi. Mas mau beli sawi dulu di depan. Dia berujar sembari menangkup wajahku. Ikut, melingkarkan tangan di pinggang suami dengan manja. Ya Allah, Habibi Kolbi, Masnya nanti pulang, gak usah ikut. Udara malam di sini itu dingin, beda sama Jakarta. Pokoknya melu, pokoknya ikut. Ya wis, dang pakai jaket, tutup perutnya yang rapat. Aku tersenyum penuh kemenangan sambil melingkarkan tangan di lengan suami dan berjalan bersisian menuju jalan raya. Hawa dingin kota Tegal terasa menusuk-nusuk hingga ke tulang. Aku merapatkan tubuh dan Gus Azmi langsung memeluk pundakku tanpa diminta. Kami berdua sudah seperti muda-mudi yang sedang dimabuk asmara. Bercanda ria sepanjang jalan, menambah bahagia suasana hatiku yang sempat terbawa perasaan karena tiba-tiba teringat masa lalu yang kelam. Assalamualaikum, Pak D. Sapa Gus Azmi kepada seorang lelaki parubaya penjual nasi goreng di jalan. Tidak jauh dari tempat tinggal kami. Waalaikumsalam. Gus, monggo silakan duduk. Mau pesan berapa porsi? Sahut sang penjual nasi goreng dengan ramah. Maaf Pak D, saya cuma mau beli sawi ijonya. Boleh? Soalnya ini Bumi lagi ngidam kepingin mie instan buatan saya dan harus pakai sawi ijo. Oh begitu. Kalau orang hamil itu permintaannya harus dituruti, Gus. Bapak penjual nasi goreng tersebut mengambil segenggam sayuran hijau yang hendak kami beli, kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik. Berapa Pak D? Tanya Gus Azmi ketika menerima sayuran tersebut. Nggak usah Gus, gratis buat calon dedek bayinya jenengan. Ya sudah, kalau begitu saya pesan 5 bungkus nasi gorengnya Pak D. Jangan terlalu pedas ya. Dengan cekatan si Pak D segera meracik nasi goreng yang suami pesan. Aku menatap wajah Gus Azmi dengan mimik bingung. Untuk siapa nasi goreng sebanyak itu dia pesan. Sedangkan di rumah kami tinggal hanya bertiga saja. Dan jam segini Raihan sudah tertidur pulas. Tidak mungkin mengganggu istirahat malam putraku hanya untuk menyuruhnya menyantap nasi goreng. Lagian Raihan tidak begitu menyukai makanan kering seperti itu. Dia lebih suka makan nasi menggunakan sayur mayur yang berkuah, sama seperti diriku. Mas, jenengan beli nasi sebanyak itu buat siapa? Tanyaku ketika kami sedang berjalan menuju arah pulang. Buat satpam yang berjaga di depan pesantren, Dek. Barangkali mereka lapar jam segini, jawab suami sembari melengkungkan bibir tipisnya. Aku hanya bisa ria menanggapi jawaban suami. Sementara dia sedang mengantar makanan itu ke pos satpam. Aku memilih masuk karena sudah tidak kuat menahan hawa dingin yang menerpa wajah. Lebih baik menunggu Gus Azmi di dalam daripada harus berdiri menahan dinginnya angin malam. Merebahkan bobot di sofa ruang tamu, meluruskan kaki yang terasa ngilu juga pinggang yang teramat kaku. Kehamilanku kali ini memang terasa sangat luar biasa. Mudah sekali merasa lelah. Apalagi setiap pagi harus merasakan morning sickness yang luar biasa. Tidak seperti ketika mengandung Raihan dulu. Tetapi aku menikmati semua itu dan menjadikan sebagai ladang pahala serta ujian kesabaran. Sayang, mie-nya sudah siap. Mau makan di sini apa di meja makan? Aku membuka mata perlahan, merasakan hangat napas menerpa wajah. Gus Azmi tersenyum menatapku. Wajahnya begitu dekat, hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku, hingga menghadirkan gelenyar aneh di sekujur tubuh ketika bibir tipisnya dengan lembut mendarat di dahi.
Makan di sini saja, Mas. Aku capek jalan ke dapurnya, jawabku sembari merentangkan tangan, melonggarkan otot-otot tubuh yang terasa kaku. Oke, bos. Biar Mas bawa ke sini dulu makanannya. Pria berhidung bangir itu menautkan tangan di kening dengan membentuk sudut 90 derajat. Aku duduk bersandar di sofa, kembali memejamkan mata yang terasa masih sangat mengantuk, hingga suami kembali dan mengusap lembut bahuku. Kok malah bobok lagi? Gus Asmi duduk di sebelahku. Dengan mata setengah terpejam, aku menikmati mie instan yang terhidang, disuapi oleh suami dengan telaten, hingga mangkuk yang ada di tangannya kosong melompong. Maafkan istrimu yang sedang mengantuk ini, Gus. Semoga saja jenengan selalu ikhlas melayani serta menghadapi sikap manjaku. Gus Asmi mengangsurkan segelas air putih dan segera aku teguk isinya hingga tandas. Mataku kembali terpejam, walaupun lelaki penyabar itu terus saja mengajak bicara. Aku memekik kaget ketika tiba-tiba merasa tubuhku melayang-layang di udara. Suami terkekeh melihat ekspresi kagetku. Kebiasaan, main gendong-gendong saja tanpa memberi kode atau apa-apa. Kan aku kaget jadinya. Memangnya nggak berat gendong adik, Mas? Tanyaku seraya mengalungkan tangan di leher Gus Asmi. Takut dia tidak kuat menopang tubuhku yang semakin menggendut akhir-akhir ini. Berat badan saja sudah naik 5 kilo. Padahal usia kehamilan masih sangat muda. Tak bisa dibayangkan jika sudah hamil tua nanti. Gus Asmi merebahkan tubuhku perlahan di atas pembaringan, menatap intens wajahku sambil sesekali menyunggingkan bibir tipisnya. Sebenarnya kamu itu berat sekali loh, Dek. Tapi Mas seneng karena Allah masih memberikan tenaga kepada Mas untuk menggendong wanita yang Mas cintai. Dia berujar pelan. Gus Asmi berbaring miring di sebelahku dengan satu tangan menopang kepala, sementara tangan yang satunya terus saja mengusap-ngusap perut gendutku. Dek Maila tambah cantik sekarang. Semenjak hamil, auranya itu berbeda, lebih terlihat mempesona, bikin Mas tambah deg-degan kalau sedang bersama adik. Pujinya membuat seketika pipi ini bersemu merah. Gombal mencubit perut Gus Asmi hingga dia mengadu kesakitan dan tertawa renyah. Ya Allah, sungguh bahagia memiliki suami seperti dia. Terima kasih karena telah memberikan jodoh terbaik untukku, juga menjadikan aku pendamping seorang lelaki yang bisa terus membimbingku ke arah yang benar, mempererat pelukan, memejamkan mata, menyambut lelap dalam pelukan suami terkasih. Bersambung.